Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifka Sisliana, NPM 21753030. Di sini saya akan menjelaskan materi LAN Security Concept atau konsep keamanan LAN. Nah, di sini ada model objek atau explain how vulnerabilities compress LAN, atau tujuan modul menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan. Di sini ada topik title atau judul topik objektif atau tema objek. Nah, di sini ada endpoint security atau keamanan titik akhir, dan juga ada explain how to use endpoint security to mitigate attack. Nah, itulah tentang jelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Kemudian ada access control atau control access. Nah, di sini menjelaskan bagaimana A dan 8021X digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Kemudian di sini ada layer 2 security threat atau ancaman keamanan lapisan. Tema objeknya yaitu identifikasi kerentanan lapisan 2. Kemudian di sini ada match address table atau serangan tabel alamat match. Temanya menjelaskan bagaimana serangan tabel alamat match membahayakan keamanan LAN. Kemudian di sini ada LAN attack atau serangan LAN, menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Nah, di sini ada tujuan modul, yaitu menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan. Nah, di sini ada endpoint security. Di sini ada network attacks today. Ada distribusi denial of service atau DDoS dan data breach dan malware. Kemudian di 10.1.3 atau endpoint protection, perlindungan titik akhir. Nah, di sini menjelaskan tentang perangkat LAN seperti saklar, pengontrolan LAN nirkabel WLC, dan perangkat titik akses IP lainnya, saling menghubungkan titik akhir. Endpoint, sebelumnya kita harus tahu dulu endpoint. Endpoint itu apa? Endpoint adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai bawah perangkat Anda sendiri atau BOD. Kemudian di titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus, anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host atau HIPS. Angka tersebut adalah angka topologi jaringan yang menunjukkan perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Di sini ada internet, ada remote user with VPN silent, ada VPN enable router, ada NGFW dan wired and wireless endpoint security with EMP. Kemudian di bagian 10.1.4 tentang Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco. Jadi di sini menurut Cisco Tales Intelligence Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam atau saringan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Cisco ISE adalah perangkat yang dirancang untuk memantau simple mail atau transfer protokol untuk
atau SMTP. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ISA, yaitu pertama, memblokir ancaman yang diketahui, kemudian yang kedua, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Lalu ada buang email dengan tautan buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar. Mungkin bisa kita lihat di sini. Lalu ada blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Dan yang terakhir adalah enkripsi konten dari email keluar untuk mencegah kehilangan data. Di bagian 10.1.5 adalah Cisco Web Security Appliance atau alat keamanan web. Di bagian ini menjelaskan tentang Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Dan ini membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet dan menggunakan fitur aplikasi tertentu seperti obrolan perpesanan, video, dan audio. Dapat diizinkan dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada akses kontrol. Di bagian 10.2.1 atau Authentication with a Local Password, yaitu menjelaskan tentang autentikasi dengan kata sandi lokal. Nah, di sini metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol. Kemudian, baris FTP atau port aux seperti yang ditunjukkan pada baris FTP pada contoh berikut, ini paling mudah diterapkan tetapi juga paling lemah dan paling tidak aman. Bisa kita lihat di baris 1 config kan FTP 04, kemudian ada root 1 config line atau password Cisco, lalu ada root 1 config line login. Kemudian ada SSH. SSH itu apa? SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Itu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Keduanya terinskripsi dan selama transmisi. Kemudian ada nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi dengan metode basis data lokal. Lalu SSH ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat penggunaan masuk. Mungkin di sini ada contoh untuk mengilustrasikan SSH. Di sini ada root 1 config atau IP domain name example.com. Kemudian ada root 1 config CryptoCatGrid RSA General Key modul 248. Kemudian ada R1 config username admin secret strong password. Root 1 ada SSH version 2, lalu ada root 1 config client FTP 04, kemudian ada root 1 config line transport input SSH. Dan juga ada root 1 config client login lokal. Selanjutnya ada 10.2.2 tentang Command. Oke, di sini ada komponen AAA. Apa itu AAA? Adalah singkatan dari autentikasi, otorisasi, dan
akuntansi atau konsep AAA mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar aduh mana ya kursor di sini, yang menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol pada akses. Nah, di sini ada 10.2.3 yaitu tentang autentikasi atau lokal dan berbasis server. Adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Autentikasi AAA atau lokal autentikasi AAA menyimpan nama pengguna dan data sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco, dan pengguna mengorientasi terhadap remote client. Bisa kita lihat pada gambar sini. Dari remote client kita ke AAA router, kemudian dari AAA router itu balik lagi ke remote client lalu ke corporate network. Kemudian ada autentikasi AAA berbasis server. Nah, dengan metode ini berbasis server, router mengakses server AAA pusat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini ada gambarnya yaitu sama seperti yang di atas, dari remote client itu ke AAA, lalu ke remote client lagi, dan dari router baru setelah itu ke AAA server. Di sini ada 10.2.4 tentang otorisasi. Otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan. Jadi dari remote client, dia langsung ke AAA server. Untuk bagian 10.5.2.5 ada akuntansi. Di sini akuntansi AAA mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Di data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan pengguna, dan pengguna utama akuntansi adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan penggunanya. Kemudian di sini ada 10.2.6 tentang 802.1x. Nah, di sini standar AAA adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Di sini juga protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Dengan autentikasi berbasis port 802.1x, perangkat di jaringan memiliki peran khusus seperti pada gambar yang sudah tertera. Nah, di sini ada supplicant atau request access and respond to request from switch. Lalu ada authenticator atau control physical access to the network based on client authentication status. Kemudian ada authentication atau perform
silent authentication. Nah, kemudian ada layer 2 security threats atau ancaman keamanan lapisan. Untuk di bagian ini 10.3.1 kerentanan lapisan. Di dalam topik ini kita akan terus mempelajari tentang cara mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan data lapisan 2 dan saklar. Kemudian, administrator jaringan secara rutin mengimplementasikan solusi keamanan untuk melindungi elemen dari layer 3 hingga layer 7. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Kemudian ada 10.3.2, yaitu ganti kategori serangan. Di dalam materi ini keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah. Ini kenapa dia dibilang tautan lemah? Karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif di satu organisasi. Langkah pertamanya dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi yang mendasari layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Dan serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dengan tabel yang akan dibahas di modul setelahnya. Kemudian ada serangan lapisan 2 atau serangan layer 2. Di sini ada kategori atau contoh. Nah, di bagian kategori ini ada match table attack atau serangan table match. Contohnya itu termasuk serangan banjir alamat match. Kemudian ada VLAN attack atau serangan VLAN. Contohnya termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tank. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu ada DHCP attack atau serangan DHCP, termasuk kelaparan DHCP dan serangan snooping DHCP. Ada IRP attack atau serangan ARP, termasuk snooping ARP dan serangan keracunan ARP. Kemudian ada address spoofing attack atau atasi serangan spoofing. Contohnya termasuk alamat match dan serangan spoofing alamat IP. Lalu ada STP attack atau serangan STP, termasuk serangan manipulasi spanning tree protocol. Untuk di 10.3.3 Oke, kita lanjutin. Ada 10.3.3 yaitu switch attack mitigation techniques atau teknik mitigasi serangan switch. Di tabel ini memberikan ikhtisar solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer 2. Di sini ada mitigasi serangan lapisan 2 atau layer 2. Nah, di sini ada solution atau deskripsinya.
Di sini ada port security atau keamanan pelabuhan yang deskripsinya menjelaskan tentang mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir alamat match dan serangan DHCP. Kemudian ada DHCP snooping atau pengintaian DHCP yang keterangannya mencegah DHCP dan serangan snooping DHCP. Kemudian ada dynamic IRP atau IRP inspection atau DAI mencegah snooping ARP dan serangan keracunan ARP. Kemudian ada IP source guard atau penjaga sumber IP yang menjelaskan tentang mencegah serangan snooping alamat match dan IP. Kemudian ada match addressing table attack atau serangan tabel match alamat match. Di sini ada di 10.4.1 Switch Operation Review atau tinjauan operasi saklar. Dalam topik ini, kita fokusnya masih pada switch, khususnya pada tabel alamat match, mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Kemudian tabel alamat match disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Bisa kita lihat pada gambar di sini ada switch 1 show match address strip table dynamic. VLAN-nya 1, match address-nya 0001.97.17.22E0. Type-nya ada dynamic, port-nya fast ethernet 0/4. Kemudian di sini ada 10.4.2 yaitu match address table flooding atau banjir tabel alamat match. Semua tabel match memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat match. Serangan banjir alamat match memanfaatkan batasan ini dengan membombardir saklar dengan alamat match sumber palsu sehingga tabel alamat match saklarnya penuh. Dan saat ini terjadi, saklar memerlukan bingkai sebagai unique cache yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel match. Note-nya, lalu lintas dibanjiri hanya di dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN atau VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Kemudian 10.4.3 yaitu match address table attack mitigation atau mitigasi serangan tabel alamat match. Di sini apa yang membuat alat seperti Markov sangat berbahaya, yaitu bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel match dengan sangat cepat. Misalnya saklar Catalyst 6500 dan Switch can store 132.000 match address dari match address table alamat match pada table. Bisa kita lihat di sini Markov IITH1. Alasan ini mengapa alat serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya mempengaruhi saklar,
Saklar rangkatapi juga dapat mempengaruhi saklar lapisan 2 lainnya yang terhubung ketika tabel alamat match dari sebuah switch penuh. Dan itu dimulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Di sini ada LAN attack atau serangan LAN. Di 10.5.1 VLAN hopping attack atau serangan VLAN. Serangan melompat VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lainnya tanpa bantuan router dalam serangan lompatan VLAN dasar. Kemudian, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Bisa kita lihat di sini ada attack games, access to the server VLAN. Lalu dia authorized trunk dari 802.1q trunk. Kemudian ke VLAN 10 dan ke VLAN 2 atau server 1 dan server 2. Di sini kemudian ada VLAN double tagging attack atau serangan penandaan ganda VLAN. Ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag 802.1q tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag asli. Serangan penanda ganda VLAN bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerangan terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Kemudian ada VLAN attack mitigasi atau mitigasi serangan VLAN. Serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan trunk berikut. Seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya, yang pertama itu nonaktifkan trunking di semua port akses, kemudian nonaktifkan trunking otomatis pada tautan trunk sehingga trunk harus diaktifkan secara manual, lalu pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link trunk. Lalu di 10.5.4 atau pesan DHCP, yaitu secara DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default atau server DNS, dan lainnya, kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antar klien dan server bisa dilihat pada gambar yang sudah dibuat. Di sini ada server, kemudian ada DHCP prover, dan DHCP discover, dan DHCP request, lalu DHCP V. Di 10.5.5 DHCP attack atau serangan DHCP, dua jenis serangan DHCP adalah kelapan DHCP dan snooping DHCP. Kedua serangan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP. Serangan DHCP, tujuan dari serangan DHCP starvation adalah membuat TOS untuk menghubungkan klien serangan kelapan. DHCP membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Kemudian serangan snooping DHCP yaitu terjadi ketika server DHCP tidak terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang asli. Kemudian server gagal dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan, yaitu gerbang default salah, server DNS salah, dan alamat IP-nya salah.
Kemudian di sini ada di 10.5.6 ada serangan IRP atau IRP attack. Nah, di sini menurut ARP RFC atau klien diizinkan mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta yang disebut ARP serampangan. Ketika sebuah host mengirimkan ARP serampangan, host lain di subnet menyimpan alamat match dan alamat IPv4 yang terdapat dalam ARP serampangan di tabel ARP mereka. Masalahnya adalah penyerangan dapat mengirim pesan ARP yang berisi alamat match palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel match-nya sesuai dengan tabel tersebut. Kemudian ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle, termasuk DSNF, CAN-Enable, dan Ethercap, atau Yersinia dan lain-lain. IPv6 menggunakan ICMP-v6 Neighbor Discover Protocol untuk resolusi alamat layer 2 atau IPv6 menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing neighbor advancement mirip dengan cara IPv6 mencegah balasan ARP palsu. Ada 10.5.7 atau Addressing Snooping Attack atau alamat serangan snooping. Alamat dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Snooping alamat IP adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain disebut subnet atau menggunakan alamat IP acak. Serangan spoofing alamat match terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat match host mereka agar cocok dengan alamat match lain yang diketahui dari host target. Host yang menyerang kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat match yang baru. Kemudian dikonfigurasi saat saklar menerima bingkai. Lalu ia menerima alamat match sumber dan saklar menimpa entry table match saat ini dan memberikan alamat match ke port baru dan akan ditunjukkan pada gambar. Bisa dilihat pada gambar yang tersedia. Di sini ada 10.5.8 atau STP attack. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root byte dan mengubah topologi jaringan. Penyerangan ini dapat membuat tuan rumah mereka muncul sebagai jembatan akal, dan oleh karena itu tangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Dengan catatan, masalah ini dapat terjadi saat seorang menambahkan saklar Ethernet ke jaringan tanpa niatnya. 10.5.9 atau CDP Reconcise atau pengintaian CDP. Di sini Cisco Discover Protocol atau CDP adalah protokol penentuan tautan layer 2 berpemilik ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Kemudian CDP dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksi mereka secara otomatis. Lalu informasi CDP dikirimkan melalui port yang mendukung CDP secara periodik, multicast, tidak terenkripsi informasi. Lalu CDP sangat berguna dalam pemecahan masalah jaringan. Namun, informasi yang diberikan
oleh CDP juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menemukan kerentanan infrastruktur jaringan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.